Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Apa kabar teman-teman kelas 5 sekalian? Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk ke materi PAI bab Al-Qur'an, yaitu adalah surat Al-Maun. Nah, surat Al-Maun ini sebagaimana kita ketahui ada di juz 30 yang berjumlah 7 ayat. Ya, jadi surat Al-Maun ini kita mungkin sudah hafal, insya Allah. Ya, nanti sekaligus kita menghafal terjemahannya. Nah, kita bacakan terlebih dahulu ayat dan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu, wahai Muhammad, orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu adalah orang-orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yura'un. Orang yang berbuat ria. Orang-orang yang berbuat ria. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan menolong atau memberikan barang berguna. Nah, pertama, surat Al-Maun ini menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan atau mendustakan agama. Ya, karena hari pembalasan ini adalah bagian dari agama Islam, sehingga orang yang tidak mempercayai hari pembalasan pada sejatinya mereka telah mendustakan agama. Gitu. Karena dalam Islam kita meyakini bahwa setelah kita wafat nanti, kita berada di alam kubur, sampai nanti datang hari kiamat, lalu kita dibangkitkan kembali, dan di sanalah kita dikumpulkan di sebuah tempat bernama mahsyar, ya, lalu kemudian disitulah terjadi hari perhitungan, hari pembalasan, dan juga hari di mana amalan kita ditimbang, dihitung, lalu kemudian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini orang yang mendustakan hari pembalasan tersebut, balasan dari amal-amal kita di dunia, maka orang tersebut sama saja mendustakan agama. Juga di, mengajarkan kita agar terhindar dari sifat-sifat kasar, kikir atau pelit, ria, munafik, dan lalai dalam sholat. Jadi dan juga jangan sampai di ayat 7 ini kita ada poin ya, ciri-ciri orang yang mendustakan hari pembalasan atau agama adalah diantaranya orang yang tidak mau memberikan barang berguna. Nah, kemudian surat ini fokus kepada dua jenis manusia yang buruk, ya, dua jenis manusia yang buruk. Siapa itu mereka? Yaitu adalah mereka orang yang kafir, yang mendustakan agama Allah, dan yang kedua adalah orang yang munafik, yang ingin mendapat pujian dari orang lain dengan ibadah yang dikerjakannya. Jadi ingat dua ciri orang buruk dalam surat Al-Maun ini adalah orang kafir dan juga orang-orang yang munafik. Orang munafik itu mereka ingin mendapatkan pujian dalam ibadahnya. Ayat pertama Allah menyebutkan ala ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata ad-din di sini adalah maknanya hari pembalasan atau hari perhitungan gitu. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan bahwa hari pembalasan atau hari perhitungan itu adalah bagian dari agama Islam itu sendiri. Sehingga orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, hari perhitungan, sama saja mendustakan agama. Nah, orang yang tidak mempercayai akan hal ini gitu, dia tidak akan terarah dalam hidupnya gitu, karena dia harusnya sadar gitu bahwa ketika dia sukses, dia harus menggunakan hartanya itu untuk membantu orang lain gitu, tidak disimpan begitu saja, karena dia yakin setiap apa yang dia lakukan dalam sedekah harta dia itu akan mendapat balasan nanti di hari akhirat. Gitu. Kemudian ayat kedua sampai ayat ketujuh disebutkanlah ciri-ciri orang yang mendustakan tadi. Siapa mereka? Pertama adalah mereka yang menghardik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang menghardik anak yatim atau berbuat kasar, berkata kasar ya, dengan perbuatan ataupun dengan perkataan yang kasar itu disebut juga menghardik ya. Dalam Islam yang dimasukkan golongan yatim itu adalah
orang yang belum balik ya, ketika ayahnya sudah wafat, dia belum balik itu disebut yatim gitu. Yang kedua adalah dia enggan membantu atau bisa kita sebut ya orangnya pelit ya. Bahkan dia melarang orang lain untuk membantu orang miskin gitu, tidak mau memberi makan dan menghalangi orang orang lain yang mau membantu orang miskin tersebut. Nah itu ciri kedua. Ciri ketiga, lalai dalam sholatnya. Ya, mereka mengerjakan sholat hanya sebagai penggugur kewajiban saja gitu. Namun tidak memperhatikan makna gerakan. Kita lagi sholat, pikirannya kemana, kemudian gerakannya asal-asalan gitu kan. Atau bahkan gerakannya cepat, gitu. Bacanya bacaan sholatnya sangat cepat sehingga kata Rasulullah dalam hadisnya ketika menegur orang yang seperti itu hadis dikenal dengan hadis rajulun musii'u salatahu. Nah, hadis seorang laki-laki yang buruk dalam sholatnya karena dia cepat sholatnya gitu. Kata Rasulullah itu disuruh ulangi, irji' kembalilah fasolli sholatlah fa inna kalam tusolit, ini kamu belum sholat. Yang keempat cirinya adalah ria dalam beramal. Ria itu adalah termasuk syirik ringan. Ya, kata Rasulullah, aku khawatirkan kepada kalian syirik ringan. Kata sahabat, apa itu ya Rasulullah syirik ringan itu adalah ria. Ya, ria itu adalah kita beramal, ya melakukan sebuah ibadah, tapi berharap dilihat orang lain agar dipuji, itu namanya ria. Gitu. Ya, jadi ria itu merupakan syirik kecil yang dapat menghapus amalan. Jadi kalau misalnya kita sholat, terus kita ada niatan ria di dalam sholat itu, maka pahala sholat itu terhapus. Bedanya syirik kecil sama syirik besar itu, kalau syirik kecil hanya menghapus amalan yang sedang dilakukan. Tapi kalau syirik besar itu menghapus seluruh amalan dari dia balik sampai dia melakukan syirik tersebut. Lawan dari ria adalah ikhlas. Gitu. Yang kelima, ciri yang kelima adalah menahan barang-barang yang bermanfaat yang untuk diberikan kepada orang lain. Gitu. Jadi sejatinya setiap apa yang kita miliki itu akan diminta pertanggungjawabannya. Gitu. Sudah seharusnya kita mengecek nih ya barang-barang di rumah kita yang bermanfaat, yang masih bisa digunakan, yang jarang kita pakai untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Juga di antaranya adalah agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya, surat ini juga mengajarkan kita agar kita menjadi orang yang bermanfaat. Bagaimana dalam hadis Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Nah, jadi di surat Al-Maun ini mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang dermawan, ya, jangan pikir, orang yang santun, agar jangan kasar kepada orang lain, khususnya kepada anak yatim, dan juga agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat kepada orang lain. Dan juga agar kita tetap menjaga sholat kita, agar kita tidak lalai dalam sholat kita, bacaan kita diperhatikan, gerakan kita diperhatikan, dan waktu pelaksanaan sholatnya juga diperhatikan. Jangan sampai sering di akhir waktu dalam melaksanakan sholat fardu khususnya. Baik, itu saja teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.